Kami dari UIWOT hanya akan mengangkat dari salah satu aspek yang memang merupakan kompetensi yang kebetulan saya geluti, yaitu dari aspek perencanaan. Jadi, kalau dari aspek perencanaan, bagaimana akan memindahkan ibu kota, kok putusannya reaktif? Itu nggak bisa, mindahin ibu kota bukan mindahin meja dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Ini mikir yang nggak beres. Jadi, saya nggak bahas aspek lain, saya nggak menguasai. Jadi sebetulnya kalau begini berpikir, didiemin aja nggak akan jalan juga, nggak usah diributin, didiemin ini nggak jalan. Mikir nggak? Mindahin ibu kota tuh memindahkan juga orang-orang, kegiatan, ada budaya, itu nggak ada di otak dia. Nggak ada itu. Nggak bisa mindahin sekaligus, harus sekian tahun rencana, ada nggak direncanakan sebelumnya? Nggak ada. Jadi kalau dari aspek manajemen, perencanaan, ya yang bikin rencana juga bukan nggak ada rencana, otaknya Jokowi kan kita paham. Tapi yang menarik adalah kok lingkungannya menang wae. Sehingga kalau guyonan saya mengatakan goblok itu, bodoh itu, bego itu bisa menurun dan atau menular. Saya kirim pesan buat Pak Profesor Sutikno, Anda the real academician. Kok menang wae Pak Pratikno, Anda kok diam aja bagaimana ya? Itu kan ide yang nggak bener itu. Buat teman-teman saya di kampus, jaket kuning, kok Anda diam aja sih? Tuh kampus UI UGM kok diam aja, nih nggak bener, diomongin. Nggak usah ngomong aspek saya, nggak ngerti hukum lah, bukan. Tapi dari aspek perencanaan aja sudah nggak bener. Kok diributin, kok didiamin. Jadi saya mulai berpikir, ada apa ya? Dan ini bukan sekali, ada pola yang Jokowi bikin. Apa polanya? Bikin kacau balau dan merusak. Ada pola. Saya nggak mau kejebak kasus per kasus. Saya tidak mau terjebak bicara simptoma. Apa pola yang dipakai? Bikin kacau negeri ini, bikin rusak negeri ini. Mana ada mau pindah ibu kota begitu gede, anggarannya dipikirin nggak? Itu planning namanya. Siapa yang bisa? Saya bingung, bukan bingung, lucu aja. Dua pimpinannya mundur karena nggak digaji 11 bulan. Lah, ini kan mendasar. Jadi saya bilang ini bagaimana sih? Bukan Jokowi, kalau dia saya tahu otaknya nggak nyampe. Lingkungannya. Itu yang saya jadi nggak ngerti, kok keluarnya cepet bener. Halo teman-teman di kampus yang masih aktif, saya udah alumni. Kok Anda diam aja nggak malu? Kalau saya masih ngasih kuliah ke mahasiswa saya, malu saya. Ngajarin apa nih planning? Saya ngomong pasal planning aja lah. Jadi dari aspek, nah sehingga saya mikir nih ada apa polanya. Kalau berbohong udahlah itu karakter ya. Dari mobil udahlah itu udah bawaan bayi. Sehingga saya mengatakan apa yang disampaikan riset oleh teman saya yang bikin LBP ngamuk-ngamuk mengenai bangkitnya PKI gaya baru. Saya ulangi lagi, November tahun 2015 betul. PKI gaya baru bermain semua. Jokowi bego, cuman pinter dipakai buat ngacak-ngacak. DPR kenapa diam? Kudeta konstitusional. Kenapa lembaga-lembaga yang diam? Kudeta konstitusional. Kenapa kampus diam? Kudeta konstitusional. Ini contoh. Anda percaya, alhamdulillah. Nggak percaya, lihat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SZ, ini ada kabar yang mengagetkan. Saya melihat ada unggahan Pak Jokowi di akun Twitternya, dan ternyata itu responnya nyaris tak ada respon yang positif. Saya heran sekali, kok bisa-bisanya begitu? Level presiden kok isinya olok-olok semua. Ada apa ini? Apa rakyatnya ini nggak sopan sama presidennya? Atau bagaimana ini? Kita akan coba lihat. Oke, kita lihat. Kenapa nyaris tak ada komen positif dari unggahan Jokowi? Persisnya unggahan Jokowi presiden di Twitter. Jadi menulis Pak Joko Widodo ini, ya, dampak dari gelombang panas dan kekeringan panjang dialami sejumlah negara yang juga mengakibatkan penurunan produksi beras. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan memberikan bantuan pompa untuk pengairan sawah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian digambar ada fotonya dari Biro Pers Sekretariat. Ada Pak Joko Widodo seperti yang sedang mencium air.
atau menghirup air. Kemudian di belakangnya ada petani, pakaiannya rapi sekali, topinya warna hijau, perempuan, aneh sekali gitu. Jadi pantasnya memang ini disebut gimmick gitu. Tapi kalau sahabat melihat di thumbnailnya, ini macam-macam nih ya. Ada yang ini memang bukan di unggahan yang ini tapi lucu ini. Jokowi mau naik eskalator, eskalatornya yang ngalah. Jadi ini ketika di mana, di Solo kali ya. Jadi Pak Jokowi ini naik eskalator. Eskalator itu biasa suka ada tanda nih, tanda dia naik ke atas atau naik turun ke bawah. Jadi penumpang bisa ngelihat, pengunjung. Oh ini apa namanya, bukan lift ya, tangga berjalan. Ini buat naik di sini. Oh, yang sana turun, ada panahnya ke bawah, panah ke atas. Nah, ini yang panah ke bawah, Pak Jokowinya naik ke atas. Jadi, ya MK aja jadi mahkamah kakak, MA aja jadi mahkamah adik untuk melanggengkan dua putranya, apalagi sekedar eskalator. Ya pasti kalah lah lawan Pak Jokowi. Tapi saya tidak tahu ya, kemudian dari unggahan Pak Jokowi ini banyak sekali menyodorkan gambar-gambar, video, foto gitu yang menunjukkan bahwa langsung sajalah kita simak ya. Kita lihat. Jadi sepertinya Pak Jokowi ini sedang mendistribusikan 20.000 unit pompa yang akan ditingkatkan jadi 70.000 unit pompa. Ini diharapkan untuk meningkatkan frekuensi panen petani seperti di kota Waringin Timur yang diantaranya sebagai wilayah penyangga pangan untuk ibu kota Nusantara, IKN, ya, Penajam Pasir. Kementerian Pertanian akan terus berupaya memenuhi kebutuhan pompa untuk mencukupi seluruh area agar tidak kekeringan. Padahal yang terjadi kemarin apa? Banjir di sana. Begitu ya. Jadi ini gimana penanganannya ini, kita nggak ngerti juga gitu. Ini seperti King Purwa yang kemudian memposting Jokowi, konsep Jokowi selama 10 tahun ini semuanya kaget dan menjadi sebuah booming. Jadi sering menunjukkan kekagetan gitu. Tiba-tiba kaget, tiba-tiba loncat. Sederhana yang diambil sudutnya dengan sudut pandang dan kamera yang pas, jadinya semuanya kaget dan menjadi sebuah booming. Ini udah lebih dari berapa, 7 juta kan? Ya, semuanya kaget dan menjadi sebuah booming. Ya gaya-gayanya begitu ya. Rakyat sudah capek-capeknya setiap saat dibohongi oleh pemimpinnya. Waduh, ganti kebiasaan ya. Dulu masuk gorong-gorong, sekarang cium air katanya. Jagung Ibul dan Pansos, maaf sebentar lagi lengser. Siapa? Oh iya, Oktober ya lengser ya. Nggak jauh arahannya, pasti ke IKN. Lagi cari sela-sela buat IKN. Pastinya anggaran. Ya, boleh jadi ya, jadi diupayakan berbagai macam agar anggaran turun, nanti mungkin sebagian dialokasikan untuk IKN yang dananya sendiri sudah kekurangan. Katanya 85% rakyat puas. Mana nih yang benar? Karena postingan di Twitter saya cari-cari, ini nggak nemu-nemu yang positif. Oke. Nyumbang traktor diambil lagi, kata Zaino. Oh begitu ya, benar-benar saya pernah ikut juga tuh. Tuh kan proyek lagi katanya. Jadi proyek-proyek terus diadakan agar ada dana yang bisa dialokasikan untuk pembangunan di IKN. Barangkali kan begitu ya. Nah, kemudian ya beginilah respon-responnya gitu. Luar biasa. Siapa yang percaya para omongan penguasa negeri ini? Rumusnya apalagi terhadap para politikus itu bahwa kita harus selalu menyisakan ruang ketidakpercayaan. Kenapa? Ya tahulah, dunia politik ini dunia abu-abu.